Oke, Ibu akan absen. Elius Iba. Nurpanina Iba. Alfandi Munaung. Irfan Iba. Ya, semua hadir ya. Oke, sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran, Ibu akan tanya, apakah kalian pernah membeli sesuatu yang kalian inginkan? Pernah ya. Apakah kalian juga pernah membeli mobil? Tidak pernah. Ya. Mengapa kalian tidak bisa membeli semua barang yang kalian inginkan? Ya, silakan terus. Karena uang tidak mencukupi barang yang mahal. Ya, karena uang tidak mencukupi karena barang mahal. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita siang ini. Yang pertama ada menjelaskan pengertian masalah ekonomi dan penyebab kelangkaan serta menghubungkan antara kebutuhan dan keterbatasan. Terus yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Yang keempat, menjelaskan pengertian prinsip ekonomi. Ya, kita masuk dalam pengertian masalah ekonomi dan penyebab kelangkaan serta menghubungkan antara kebutuhan dan keterbatasan. Oke. Buka buku cetak halaman 70. Di situ ada masalah-masalah ekonomi. Ya. Masalah ekonomi adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oke, manusia selalu ingin memenuhi banyak kebutuhan seperti makanan, apalagi pakaian, apalagi hiburan dan pendidikan. Ya, oke. Jadi kalau penting itu kalian harus korbankan yang lain. Misalnya apa? Kalian mau beli baju sekolah, tapi kalian juga butuh pulsa. Jadi mana yang kalian mau beli duluan? Pakaian sekolah. Itu jadi pulsa itu masuk dalam biaya peluang. Bisa? Ya, lanjut. Nah, kita masuk dalam pengertian opportunity cost. Ada yang bisa jelaskan apa itu opportunity cost atau biaya peluang? Ada? Ya, silakan Martina. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang mengambil suatu keputusan. Ya, biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang mengambil suatu keputusan. Nah, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan, tetapi tidak bisa memilih semua karena adanya keterbatasan uang, waktu, atau tenaga. Ya, kita masuk dalam jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada berapa jenis kebutuhan manusia? Ada 3. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya. Terus yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan waktu pemenuhannya. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup. Oke. Kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika kebutuhan primer belum terpenuhi, maka kebutuhan sekunder belum bisa kita penuhi. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Contohnya televisi, sepeda, iPhone. Ya, contohnya ada televisi, sepeda. Nah, prinsip ekonomi adalah
pedoman dalam bertindak agar memperoleh hasil maksimal dengan penyebaran tertentu. Nah, yang kedua ada mengatur pengeluaran agar tidak boros. Kalau bukan kebutuhan, jangan beli. Misalnya keinginan, kalian mau beli mobil, kalau itu kan masih masuk keinginan, itu tidak usah dibeli karena ada kebutuhan yang lebih penting. Ya, kita masuk dalam motif ekonomi. Motif ekonomi adalah motif ekonomi adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, jenis motif ekonomi itu seperti apa? Memenuhi kebutuhan. Ya, motif memenuhi kebutuhan. Terus yang kedua ada motif memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada motif sosial, membantu orang lain. Yang keempat ada mendapatkan keuntungan. Kita masuk dalam tindakan ekonomi. Ya, tindakan ekonomi adalah segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, yang ibu jelaskan ini ada yang belum paham? Ya, silakan Ibu Lina. Saya belum mengerti tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya, oke. Ya, jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya. Terus yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, jadi berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Langsung masuk di berdasarkan sifatnya, yaitu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Terus yang ketiga ada berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Nah, itu adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Bisa dipahami? Apakah yang Ibu jelaskan sudah bisa dipahami? Atau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau kalian memang sudah pahami, Ibu yang akan bertanya. Ibu akan tanya, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Yus. Kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi sumber daya seperti waktu, uang, dan barang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Ya, itu adalah kelangkaan. Tepuk tangan untuk Elius dulu. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa manusia harus memilih? Ya, silakan Ikhwan. Karena adanya kelangkaan sumber daya terbatas, jadi manusia harus menentukan mana kebutuhan yang lebih penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Oke, itu jawaban yang sudah pas. Jadi tepuk tangan untuk Ikhwan. Jadi kalian sudah paham semua. Ibu akan kasih tugas individu, bukan tugas kelompok ya. Oke. Ya, perhatikan di sini dulu. Ini ada soal 3, ada 3 soal. Yang pertama, mengapa manusia harus berbuat pilihan dalam memenuhi kebutuhan. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan opportunity cost, biaya peluang. Yang ketiga, sebutkan 1 contoh kebutuhan primer. Ya, silakan dikerjakan. Apa kalian sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau mungkin ada yang sudah mengantuk, maka Ibu akan ajak kalian
Saya persilakan untuk oke. Yo. Oke. Lihat Ibu. Ibu duluan ya. Tekuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Oke, sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, sebelum Ibu menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Ya, silakan Bandi. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah masalah ekonomi dan kelangkaan. Ya, jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini adalah masalah ekonomi. Nah, muncul karena adanya apa? Adanya keterbatasan, adanya kelangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan apa saja? Ya, contohnya seperti sumber daya alam. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada keterbatasan produksi atau bencana alam. Nah, itu kesimpulan kita dari materi yang Ibu sudah jelaskan. Oke, Ibu akan bagikan kalian soal pembelajaran ganda ini adalah kuis. Nanti kalau sudah selesai, kalian kumpul di Ibu ya. Oke? Yo, ini tugas individu bukan kelompok. Ya, tutup buku dulu, tutup buku cetak itu. Tidak boleh ada yang lihat buku. Ibu mau uji kalian punya. Ya, nanti kalian silang jawaban yang benar. Oke, silakan. Sudah? Sudah? Oke. Sudah berarti Irfan